Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa memulai aktivitas kita dengan sama-sama sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah seluruh kebaikan yang ada di hari ini. Sebagaimana didoakan tadi, dipimpin doanya oleh imam kita, Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, sungguh kami meminta seluruh kebaikan yang ada di hari ini, dan kami berlindung dari seluruh keburukan yang ada di hari ini. Dan kita semua sudah amini. Semoga Allah berikan dan kabulkan doa-doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menghidupkan sunnahnya, bisa menjadi bagian dalam perjuangan, melanjutkan perjuangan dakwahnya, dan kelak insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kita seputar khasais, keistimewaan, kekhususan ya, karya Imam Suyuti yang diringkas oleh Syekh Abdullah Talidi. Semoga keduanya mendapatkan balasan terbaik atas dasar karya yang telah mereka berdua buat, dan kita mendapatkan manfaatnya insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada bab baru terkait inayah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Mungkin ada baiknya kami jelaskan dulu apa itu inayah. Seringkali pembawa acara atau sambutan mengatakan alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat serta inayah dari Allah. Apa inayah itu, apa maknanya? Inayah itu secara bahasa Arab artinya adalah perhatian. Maksudnya orang yang mendapatkan inayah itu mendapatkan perhatian dari Allah. Kalau dia mau terjerumus ke maksiat, dibuat oleh Allah nggak jadi maksiat. Tapi kalau orang nggak dapat inayah, mau maksiatlah, malah dilancarkan jalannya kadang. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, yang masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau melakukan sesuatu yang di luar dari syariat, itu ada saja kejadian atau hal yang membuatnya tak jadi melakukannya. Itu bentuk dari makna inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makna inayah ya, selain maknanya adalah perhatian yang kita alami ketika kita berada di rahim ibu kita. Kalau dipikir-pikir, siapa yang melindungi kita di saat kita berada di dalam ruang kecil berair? Hari ini kalau kita masuk ruangan atau masuk tempat ada airnya, 1 menit, 2 menit, 3 menit pingsan kita. Gimana kita bernafas, bagaimana kita bisa mengatur hidup kita berada di dalam air. Tetapi hampir minimal sejak rahim janin mendapatkan ruhnya, artinya sekitar 5 bulan kita ada di rahim ibu. Ruangnya sempit, ada air tubannya, tetapi kita bisa hidup di sana tanpa, dalam bahasa Indonesia, kesenggrok gitu ya, masukkan air misalkan. Dan selama di situ
Ada asupan makanan yang masuk melalui ari-arinya dengan segala. Yang saya tanyakan, siapa yang memperhatikan kita di dalam rahim kita? Ibu kita? Bukan. Ibu tidur malam hari dan dia tak tahu apa yang terjadi di dalam perutnya. Tetapi kita berkembang, bertumbuh, hidung menjadi hidung yang bagus, telinga membentuk telinga yang bagus, jantung tercipta dengan yang sempurna. Semua itu bisa tumbuh sempurna karena inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan inayah. Kita itu sudah diperhatikan Allah, dilindungi Allah sejak di dalam rahim ibu kita. Tumbuh kita setelah itu menjadi anak kecil. Dan saya yakin bapak-bapak ketika dulu kecil tidak langsung tumbuh gigi. Kalau ada, ngeri juga, Pak. Tidak punya gigi saat itu. Tapi begitu sudah 6 bulan, dokter sudah mengatakan, Bu, Pak, ini anak sudah harus mendapatkan asupan lain selain ASI. Ya Pak ya. Mulai dari 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, anak mulai tuh mau tumbuh gigi. Kenapa? Dia sudah mulai harus makan makanan yang agak keras. Yang saya tanyakan, siapa yang menginstruksikan gigi itu agar tumbuh di waktu yang tepat itu? Di saat kita ingin memakan barang yang mulai keras, Allah suruh munculkan gigi itu. Siapa? Allah. Artinya kita itu diperhatikan betul sama Allah dalam setiap fase kehidupan kita, sejak dalam rahim sampai dengan kita lahir ke bumi, terus mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigi itu tumbuh 2 di bawah, sebagian 4 dengan atasnya. Dan saat itu memang anak kecil belum diizinkan makan daging yang keras. Begitu dia tumbuh mulai agak dewasa, di saatnya dia sudah mulai memakan daging, makan makanan yang sangat keras, Allah tumbuhkan taringnya, Allah tumbuhkan gerahamnya di saat momentum yang pas dengan hajat kita, kebutuhan kita. Siapa yang memperhatikan itu? Allah. Itu namanya inayah. Makanya kita selalu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah atas segala rahmat, hidayat serta inayahnya. Cuma kita gak sadar, rupanya kita ini selalu dalam pantauan, dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini akan menceritakan bentuk-bentuk perhatian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Walaupun makna inayah pada bab ini lebih khusus, yaitu inayah agar Nabi tidak berbuat dosa sebelum menjadi Nabi. Dan ini akidah kita, Pak. Akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Nabi itu maksum, terlindung dari dosa sebelum beliau menjadi Nabi. Sebelum beliau menjadi Nabi. Karena ada sebagian pendapat mengatakan Nabi itu baru maksum setelah jadi Nabi. Sedangkan kita, akidah kita meyakini Nabi itu sebelum menjadi Nabi pun sudah terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi kesyirikan. Nah, terhindarnya Nabi dari perbuatan-perbuatan itu disebut dengan inayah. Nah, bab ini lebih khusus ke sana. Karena kalau inayah secara umum, Nabi sejak kecil begitu ayahnya meninggal, didatangkanlah sang kakek untuk merawatnya. Begitu kakeknya meninggal, pamannya. Terus ada yang memperhatikan beliau. Itu dari sisi kehidupannya. Namun bab ini, dalam kitab ini lebih khusus membahas inayah dalam artian melindungi, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak berbuat maksiat. Saya awali dengan hadis nomor 62. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala lamma buniyatil Ka'bah ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة. Tatkala Ka'bah dibangun kembali, direnovasi kembali di saat Nabi masih muda, masih kecil, beliau dan sang paman Al-Abbas ikut membantu dalam pembangunan Ka'bah itu.
Ketika membantu dalam membangun bangunan Ka'bah, faqala al-Abbas lin-nabiyyi ij'al izaraka 'ala 'atiqika yaqika min al-hijarah. Fafa'ala fakharra ila al-ardi wa tamahat 'aynahu ila as-sama' thumma qama faqala izari fashadda 'alayhi izarahu. Jadi dulu di waktu kecilnya Nabi Muhammad SAW, beliau sama sang paman ikut bersama masyarakat Mekah untuk membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Dan saat itu beliau mengangkat bebatuan, Nabi Muhammad mengangkat bebatuan. Sang paman memberikan nasihat, memberikan saran, itu biar gak luka pundaknya, gak sakit, sarung kamu diangkat aja. Sarungnya diangkat, ditaruh di sini, sehingga kalau ngangkat batu ada kain yang melindungi pundak Nabi. Begitu diangkat sarungnya Nabi Muhammad SAW, beliau langsung jatuh seperti orang mau pingsan, matanya melihat ke langit. Beliau berkata, izari, sarungku, sarungku. Fasadda izarahu. Maksudnya apa, Pak? Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad terlihat auratnya. Maka sejak kecil Nabi itu belum pernah kelihatan auratnya oleh siapapun. Dan itu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jujur sejak hadis ini, mendengar hadis ini dulu ketika saya masih kecil di pondok. Ya, semoga ini menjadi perhatian kita juga, Pak ya. Alhamdulillah, saya sejak SMP sampai hari ini belum pernah kelihatan aurat. Artinya apa, Pak? Walaupun saya main bola, saya pakai celana yang agak setengah panjang, setengah betis. Walaupun saya berenang sama teman-teman dulu di pondok, nggak tahu, walaupun mungkin masih kepolosan saya, tapi saya menjaga betul untuk tidak terlihat aurat. Saya terinspirasi seorang nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tidak pernah terlihat auratnya. Mohon maaf, hari ini banyak di antara kita sudah tua, bahkan umur 60 tahun, di depan rumahnya mungkin dia pikir ya tidak ada yang melihat atau bagaimana, celana setengah kolor begitu sambil nyapu-nyapu. Dia pikir biasa. Tapi kalau ingin meniru Nabi Muhammad SAW menjaga aurat semacam itu pun harus dijaga. Sedang kerja bakti, ini bahkan ada yang bersepeda pakai celana pendek sekali sambil ngegoes. Muslim dosa sebetulnya, karena itu menutup aurat. Kadang-kadang kalau kita berbicara aurat itu kesannya cuma untuk perempuan, padahal laki pun punya batasan aurat, mulai dari pusarnya sampai dengan lututnya. Usahakan itu, dan wajib diusahakan untuk tidak satu orang pun melihat kecuali mahram kita, kecuali istri kita. Di luar dari itu tidak boleh. Insya Allah. Baik, kan itu Nabi Muhammad disuruh ngangkat sarungnya. Begitu mau ngangkat dan hampir kelihatan betisnya, kakinya, pahanya, beliau langsung Allah jatuhkan. Nah, yang menjatuhkan itu siapa? Yang menjatuhkan Nabi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk inayahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Nabi lagi cerita sama menantunya, sama sepupunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyyati yahummuna bihi min an-nisa'i illa lailatain kiltahuma 'asamanillahu minhuma. Kata Nabi Muhammad, dulu sebelum saya jadi nabi, tidak pernah terbesit dalam benakku tertarik kepada wanita kecuali 2 kali. Ingin melakukan seperti anak-anak muda di zaman itu, di zaman jahiliyah, di mana berkumpul-kumpul dengar musik sambil joget-joget sama
para gadis-gadis Mekah. Kata Nabi Muhammad, saya tidak pernah terbesit itu ingin melakukan itu kecuali 2 kali, dan dua-duanya dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dibatalkan, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan redaksi Nabi Muhammad, Pak, perhatikan, kata Nabi Muhammad, tidak pernah aku menginginkan seperti keinginan anak-anak muda kepada wanita kecuali 2 malam, dan kedua malam itu asamanillah, asamani artinya maksum. Inilah salah satu dalil yang menegaskan akidah kita, Nabi itu maksum sejak sebelum menjadi Nabi. Qultu, Nabi cerita, Lailah li ba'di fatayani Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanam ahlina. Dulu ketika saya sedang menggembala kambing dengan teman-teman, ada rasa keinginan, pengenlah kumpul-kumpul dengan anak muda sambil dengar musik, sambil, kalau mereka pada dengar musik, pada minum, pada na'udzubillah min khamr. Aku pun berkata, faqultu li sahibi, aku berpesan kepada temanku yang menggembala kambing bersamaku, absir li ghanami, tolong ya, malam ini, hari ini jagain kambing saya, diperhatikan, dilihatin, hatta adkhula Makkah, karena saya pengen masuk ke Mekah. Jadi beliau nitip kambingnya sama temennya, beliaunya sendiri pengen bergabung sama rombongan pemuda-pemuda di Mekah. Fa usmir biha, aku pengen menghabiskan malam ini bersamaan sebagaimana anak-anak muda di kota Mekah menghabiskan waktunya. Kama yusmirul fatayan. Faqala bala, kata temannya, ya dah Muhammad, pergilah. Mungkin pikirnya kamu ini nggak pernah kayaknya nikmatin dunia ini. Pergilah. Dia jagain kambingnya. Fadakhaltu hatta idza ji'tu awwal darin min dawr Makkah sami'tu 'azafan bil gharabil wal mazamir. Qultu ma hadha? Faqila tazawwaja fulan fulanah. Fajalastu anzur wa daraba Allahu 'ala udhunayya fa wallahi ma ayqadhani illa massu syamsi faraja'tu ila sahibi. Kata Nabi Muhammad, aku pun mulai berangkat. Begitu aku sampai di rumah yang pertama dari rumah-rumah yang ada di kota Mekah saat itu, aku mendengar musik. Aku mendengar musik dan seruling yang begitu keras, dan aku pun bertanya, suara apa ini? Orang pun di situ menjawab, ini ada orang lagi nikahan. Organ lah kalau kita pakai. Organ. Ini orang lagi nikahan, kata Nabi. Kata orang-orang yang menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Qultu ma hadza? Oh, ini ada yang, sudahlah, mau lihat juga lah, kata Nabi. Mau lihat juga. Aku pun duduk di tempat itu, duduk mau lihat. Kata beliau, fadaraballahu ala, aku dipingsankan Allah. Pingsan Nabi, Pak. Dan tidak bangun kecuali matahari sudah meninggi. Jadi Nabi Muhammad mau gabung malam-malam itu, mau dengerin, baru mau dengar langsung pingsan. Begitu pingsan, kata beliau, aku tidak mendengar apa-apa. Telingaku dibuat tuli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku dibangunkan Allah kecuali dengan matahari yang sudah mulai memanas. Aku pun kembali kepada temanku. Aku ceritakan apa yang terjadi. Ya. Kemudian summa akhbartuhu billadzi ra'ait. Summa qultu lahu lailatan ukhra. Kemudian di hari berikutnya, di kemudian hari, kembali rasa ingin itu ada, pengen gabung lagi. Dan terjadi hal yang sama. Aku pun dibuat tidur, pingsan, dan tidak bangun kecuali dengan panasnya matahari. Dan aku pun bertanya, kembali lagi kepada temanku dan berkata kepadanya, sungguh terjadi seperti yang terjadi pada waktu itu. Fa wallahi ma hamamtu wa la 'udtu ba'dahuma li syai'in min dzalika hatta akramani Allahu bi nubuwwati. Demi Allah, kata Rasulullah, tak pernah terbesit lagi sejak 2 kali kejadian itu di dalam hatiku ingin melakukan atau ingin merasakan seperti yang dirasakan anak-anak muda kota Mekah, sampai aku mendapatkan dan dimuliakan Allah dengan risalah kenabian. Hanya 2 kali itu dan tidak pernah terjadi.
Ini bentuk inayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau bapak berharap pengen punya anak di kemudian hari menjadi pejuang, menjadi pendakwah, menjadi ulama, perhatikan dari kecil. Perhatikan. Jangan dibawa anak ke organ tunggal, Pak. Jangan bawa anak untuk nonton Sambung Ayam. Jangan anak mainkan, diperlihatkan ayahnya main gap di depan anaknya. Itu bagian dari persiapan yang tidak terpikirkan dan mungkin ya tidak menjadi perhatian. Rupanya itu bagian dari kesuksesan mendidik anak. Yang dalam pikiran kita kan anak mondok, anak ini suruh baca Quran. Rupanya ada titik-titik. Anak mulai dari hari ini untuk tidak membuka auratnya diperhatikan. Saya sangat salut waktu itu dan tidak mengira saya bakal tinggal di Palembang. Dulu ada perempuan kecil, siapa namanya? Siapa namanya? Yang Ustaz Hendro ya. Siapa nama anaknya, Pak? Aisyah. Ketika beliau ditanya mau berenang, Dana mau, tapi harus lepas kerudung. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Aurat. Anak sekecil itu belum dituntut sebetulnya untuk menutup aurat, karena masih anak-anak. Tetapi orang tuanya saya perhatikan sudah menanamkan itu. Bagian dari ya, dan saya mohon maaf, saya punya mertua itu pesan sama saya sejak awal, kalau nanti kamu punya anak perempuan, dan alhamdulillah anak saya perempuan, jangan sekali-kali ganti popok di depan orang-orang. Walaupun bayi. Kadang-kadang kita orang lagi lewat anak ganti popok, semua orang lihat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah hampir 1 tahun, saya pun tak izinkan istri saya ganti popok anak saya, bahkan di depan adik-adik saya sendiri. Saya suruh keluar semua. Kalau lagi mau ganti popok, saya suruh keluar semua dari rumah misalkan, atau dari ruang yang sedang digantikan pakaian. Itu juga bagian dari inayah, Pak. Karena kita berharap anak ini kelak akan menjadi ya, yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau beli pakaian anak ya, laki atau udah mulai dewasa, yang mulai diperhatikan itu semua ya, agar insyaallah anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh insyaallah. Yang berikutnya, وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش بطلا فقال أرأيتم لو قلت لكم إن خيرا بسفح الجبل أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذب قط قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. Nah, ini hadis yang ke-64 ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sejak sebelum menjadi Nabi sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat amanah. Kita tahu semua Nabi mendapatkan gelar, itu gelar diberikan sebelum beliau menjadi Nabi, dengan gelar Al-Amin, yang sangat amanah. Karena beliau ini ke depan akan menjadi Nabi, sehingga sifat keamanahannya pun sudah Allah perhatikan sejak sebelum menjadi Nabi. Apalagi kita tahu rukun sebagai Nabi itu 4 sifat yang harus ada. Kalau sifat wajib bagi Allah itu 20 atau 13 yang kita pelajari: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah dan sebagainya. Kalau sifat Nabi yang wajib 4: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Amanah itu salah satu sifat wajib yang harus ada pada Nabi, sehingga 4 ini sudah ada sejak Nabi sebelum menjadi Nabi, dipersiapkan. Nah, hadis ini menggambarkan bagaimana Nabi itu sangat dipercaya oleh orang-orang Quraisy dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pembohong. Jadi suatu ketika, Pak,
ketika pertama kali ada perintah untuk berdakwah terang-terangan, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, bangun, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Akhirnya Nabi datang ke Mekah, ngumpulin orang. Ya ahla Makkah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ini setelah Nabi sebelumnya dakwah diam-diam, Pak. Kemudian ketika beliau mengumpulkan orang-orang Mekah di sekitaran Ka'bah, beliau berkata kepada mereka, termasuk kepada Abu Lahab, wahai orang-orang Mekah, jika aku memberitahu kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada seekor kuda, apakah kalian percaya? Ini lagi nguji dulu nih. Wahai orang Mekah, jika aku informasikan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini, gunung ini ada seekor kuda sekarang, apakah kalian percaya? Percaya ya Muhammad, kami tak pernah mendengar kamu berbohong. Itu ucapan keluar dari seluruh orang Mekah. Ma jarrabna 'alaika kadiba. Kami enggak pernah tahu kalau kamu itu berbohong. Jadi kami percaya. Baik, kalau kalian percaya, ketahuilah fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Aku adalah Rasulullah yang diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Marah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Celaka kamu ya. Tabba itu bahasa Arab, artinya celaka kamu ya Muhammad. Alihada jama'atana, apakah gara-gara urusan ini kamu berani mengumpulkan kami? Gitu. Setelah ngomong itu, mendoakan kehancuran, kebinasaan kepada Nabi Muhammad dengan ucapannya tabban, turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka ya Abu Lahab. Justru yang celaka itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Menunjukkan Nabi itu diakui musuh. Dan sekuat-kuatnya pengakuan itu pengakuan musuh, bukan pengakuan teman. Khairul qarari qararul adu. Sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya pengakuan bukan dari diri sendiri, bukan dari kelompoknya, dari musuh. Dan mereka telah mengakui semuanya bahwa si Nabi itu nggak pernah bohong. Dan ini menunjukkan kalau Nabi sejak dulu dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong, selalu jujur dan selalu amanah. Bahkan kita tahu sesuatu yang sangat lucu adalah Nabi itu dimusuhi sebagai Nabi, tetapi mereka tetap nitip barangnya sama Nabi. Sangat terkenal itu ya, Nabi Muhammad itu, kami nggak percaya dengan keajaranmu Muhammad. Tapi esok harinya kalau nitip barang, mereka mau keluar dari kota Makkah, barangnya mau dititipin, nitipnya ke Nabi Muhammad. Jadi semua ucapan Nabi itu dipercayai, ya, kecuali pengakuannya sebagai Nabi. Kenapa? Lagi-lagi keangkuhan dan kesombongan mereka mengharap kabilahnya lah yang menjadi Nabi, mereka lah yang lebih berhak jadi Nabi dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya, wa an Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu kana sanamun min nuhasin yuqalu lahu isafun aw na'ilatun yatamassah bihi al-musyrikuna idza tafu fatafa Rasulullah wa tuftu ma'ah falamma marartu wa masahtu bihi faqala Rasulullah tamassah qala Zaid fatufna bihi thumma qultu fi nafsi la amussuhu hatta anzur ma yakunu ma famasahtuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tunha qala Zaid fawalladhi akramahu wa anzala alaihi alkitab ma istalamtu sanaman hatta akramahu Allah ta'ala billadhi akramahu wa anzala alaihi. Ini cerita dari Zaid ibn Harithah, anak angkatnya Nabi. Dulu sebelum ada perintah larangan mengangkat anak, Nabi itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Dulu dilarang dalam Islam, nggak boleh ngangkat anak. Dalam tanda kutip ya, sebelum turun ayat yang mengatakan jangan kau nisbatkan seseorang kecuali kepada ayah-ayahnya, orang-orang Arab itu biasa ngangkat anak. Tapi ngangkat anak bukan seperti ngangkat anak kita di Indonesia.
Ngangkat anak dulu itu sampai binnya pun dikasih, Pak. Kalau meninggal pun dapat warisan. Itu yang dilarang dalam Islam sekarang. Ya, jadi dulu Zaid bin Harithah ini dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Padahal nama ayahnya Harithah. Ya. Nah, Zaid bin Harithah ini bercerita, dulu di Mekah itu di dekat Ka'bah ada patung dibuat dari kuningan. Dibuat dari kuningan. Namanya Isaf dan Nailah. Ada nama patung namanya Isaf atau disebut juga dengan Nailah. Patung ini khusus betul bagi orang musyrik dulu. Kalau mereka tawaf, itu kalau sudah tawaf, muter dan sampai kepada patung ini diusap-usapnya. Diusap-usap. Nah, suatu ketika saya Zaid bin Harithah dengan Nabi Muhammad tawaf, begitu sampai pada patung Nailah Isaf tadi, saya pun seperti orang-orang Arab kebanyakan orang musyrik, saya usap-usap itu patung. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Padahal Nabi saat itu, Pak, sallallahu alaihi wasallam, belum punya risalah melarang menyembah selain Allah, belum ada risalah itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah terlindung dari perbuatan syirik sebelum menjadi Nabi. Tapi apa kata si Zaid bin Harithah? Suatu hari saya juga lagi tawaf lagi sama Nabi. Saya sengaja lah pengen ngusap-ngusap, pengen tahu apa responnya Nabi. Sejak dilarang waktu itu saya nggak pernah lagi, tapi sekali ini mau lakukannya lagi. Saat itu kami pun tawaf, dan ini belum jadi Nabi nih, Pak. Dulu memang sudah orang Arab melaksanakan haji atau umrah berdasarkan syariatnya Nabi Ibrahim, tapi sudah mengalami banyak penyelewengan. Akhirnya aku pun mengusap, dan Nabi saat itu langsung menegurku, alam tunha, bukankah kamu pernah kularang? Kata Zaid, fawalladzi akramahu, dan demi Allah yang telah memuliakannya dengan kitab, setelah itu aku tidak pernah sedikit pun menyentuh, bahkan menyampaikan salam pun aku tidak pernah kusampaikan kepada patung itu. Ya, singkatnya dari hadis ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan inayah, termasuk tertolong dari kesyirikan. Dan izinkan kami untuk sedikit menjelaskan ayat seberapa ini, Pak? Sedikit lagi, Pak, ya. Karena kesalahpahaman orang mengira Nabi Ibrahim itu pernah syirik. Bapak mungkin pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang mengatakan ketika melihat bintang, ini Tuhanku, ketika melihat bulan, ini Tuhanku, ketika melihat matahari, ini Tuhan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala Ibrahim melihat bintang, dia berkata, ini Tuhanku. Dan tatkala bintang itu menghilang di siang hari, aku berkata, aku tidak suka dengan Tuhan yang menghilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Dan tatkala ia melihat bulan, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Dan tatkala bulan itu pun menghilang, aku katakan aku, jika Tuhan tidak memberikan hidayah kepada aku, saya akan menjadi orang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan tatkala melihat matahari, ia berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat, dan tatkala matahari itu hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjemahan hadis ayat-ayat itu, terjemahan ayat-ayat itu dipahami sebagian orang. Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan bintang Tuhanku, dan berarti pernah mengakui Tuhan selain Allah. Begitu juga dengan bulan dan matahari. Nah, saya jelaskan
bahwasanya pemahaman itu keliru, pemahaman itu salah. Ya, pemahaman itu salah. Kenapa? Ya, dan inilah bahayanya, mohon maaf ya, jika menafsirkan dan dia tidak punya perangkat bahasa Arab yang baik. Jadi sebetulnya Pak, di situ tuh ada kalimat yang tidak tertulis, tapi ada tertulis tapi tidak tampak secara tulisan, tapi ada secara makna. Apa itu? Ucapan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku," itu maksudnya apakah? Ini Tuhanku. Jadi ada kata apakah yang tak tersebut, tetapi ada dalam makna. Beda gak Pak? Ini Tuhanku dengan apakah ini Tuhanku? Beda. Kalau ini Tuhanku artinya pernyataan. Kalau apakah ini Tuhanku, pertanyaan. Kalau pernyataan berarti meyakini. Kalau pertanyaan berarti meragukan. Dari mana Ustaz tahu itu ada kalimat yang hilang dari sisi tulisan, tapi ada secara makna dari bahasa Arab. Dan ini yang menyebutkan imam dalam bahasa Arab, namanya Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya Mughnil Labib. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari Pak juga begitu. Bapak kalau nanya saya makan, apakah Bapak nanya gini, "Ustaz, apakah Ustaz sudah makan?" Atau Bapak cukup mengatakan, "Ustaz sudah makan"? Yang mana kira-kira Pak? Ustaz sudah makan? Itu nanya apa pernyataan? Nanya. Tapi apakahnya tidak disebut, tapi dia terasa secara makna. Jadi apa? Biasa dalam bahasa Arab itu tidak menyebutkan kata, tetapi ada secara makna. Ya sehari-hari gimana? Saya ketemu orang saja, "Sudah sholat?" Itu bukan apa. Sebetulnya maknanya adalah apakah kamu sudah sholat? Jadi apakahnya nggak ada, apa nggak kesebut. Nah ayat itu maknanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan qala hadza rabbi, maksudnya qala hal hadza rabbi, apakah ini? Jadi Nabi itu sedang mempertanyakan. Dari sini dengan tafsiran ini senada dengan keyakinan kita, Nabi itu siapapun nabinya ma'sumun sebelum menjadi nabi. Jadi jangan sampai mengira Nabi Ibrahim itu pernah musyrik. Bahkan enggak sekali, 3 kali. Ya ini hati-hati jangan sampai mengandalkan. Kalau terjemahannya begitu Pak. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Tapi dengan tafsiran kajian bahasa Arab, insya Allah tidak salah paham. Saya kira cukup sampai di sini. Ada beberapa hadis lagi sebetulnya, bahwasanya orang Quraisy itu biasanya berdiri di Muzdalifah, tetapi Nabi saat itu berada di Arafah, dan itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW, menunjukkan beliau ini berbeda dengan orang-orang Arab gitu, kebanyakan. Gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ini namanya apa Pak? Inayah. Semoga kita juga mendapatkan inayah. Karena berapa banyak keinginan jahat kita, mungkin sehari 2 hari itu bisa 10-20 keinginan jahat. Kalau tidak ada inayah Allah, jatuhlah kita pada keinginan itu. Ya. Ada ma'unah. Ya. Baik. Kalau ma'unah itu sejajar dengan mu'jizah bagi seorang nabi, karamah bagi seorang wali, ma'unah bagi seorang seperti kita. Ma'unah itu apa Ustaz? Ma'unah itu maknanya secara bahasa adalah pertolongan. Inayah tadi maknanya perhatian, pertolongan yang di luar dari nalar, itu namanya ma'unah. Ya, di luar dari kebiasaan, bukan dari nalar, maaf. Di luar dari kebiasaan. Misal tabrakan mobil, hancur mobil itu, habis. Semua orang yang lihat mobil itu mati yang punya ini. Begitu tahu keluar dari mobil itu selamat, dia cuma bersih-bersihkan rambutnya, pacak selamat itu Pak. Itu namanya ma'unah. Sering kali sekarang ini karena udah banyak YouTube Pak ya, orang tabrakan mobil, motor sama mobil musuh malah,
Cetir mobil, motornya masuk ke dalam, orangnya keluar dari motor, cuma pakaiannya saja yang terlindas dengan ban itu, dianya selamat. Itu dalam bahasa syariat disebut dengan ma'unah. Kebakaran satu komplek, punya dia tidak. Kalau dia wali, insya Allah karomah. Kalau dia orang biasa cak kita ini, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan yang tak biasa. Saya bahkan dulu nggak tahu sampai sekarang antara percaya dan tidak, tapi ya tidak mustahil. Ketika tenggelam kapal di Bakauni, saya punya saudara belum sampai sekarang belum pernah ketemu. Dia ini tenggelam, Pak. Katanya didatangin buaya. Didatangin buaya laut sampai ke pinggiran. Setelah itu pergi. Saya juga sampai hari ini di keluarga besar itu selalu jadi cerita keluarga mereka pernah, dan yang pasti orangnya selamat. Ketika kapal itu karam, tenggelam, dia selamat. Cerita dia ada buaya. Ya kalau itu mungkin terlalu inilah ya. Intinya kalau orang tenggelam kadang-kadang ada kelapa datang, ada ban mak datang, padahal yang lainnya tenggelam, dia kedatangan ban, bisa numpang di atasnya kemudian terdampar di pinggiran pantai selamat. Nah itu juga bagian dari ma'unah namanya. Ya, wallahu a'lam. Silakan kalau masih ada. Cukup kayaknya. Alhamdulillah. Sebelum kami tutup, izin ini Pak Ketua, saya ingin menyampaikan informasi dari atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga, yayasan yang kami dirikan. Alhamdulillah tanah itu sudah terbebaskan. Tanah untuk bangun pesantren tafsir itu sudah terbebaskan. Bahkan lebih Pak Haji, jadi tidak 1 hektar, 1 hektar 1,1 lah kurang lebih. Karena dana yang masuk lebih, jadi kami alokasikan semua ke tanah. Alhamdulillah sudah terbebas, dan di sana banyak tanah-tanah dari titipan jamaah Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah, insya Allah jadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dapat tanah bukit, jadi bukan rawa. Nah, sekarang lagi meratakan ya, bahkan ngejual tanah, ngejual tanah untuk biaya alat berat. Dalam waktu dekat, insya Allah setelah sertifikat tanahnya selesai, sekarang masih di notaris, kami akan mulai pembangunan. Mohon doa dari jamaah, semoga ini jika ada ridhoan Allah di dalamnya, semoga dipermudah dan diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya izin untuk membagikan brosur Pak Haji, kembali untuk kita sama-sama berjuang, kapanpun dipersilahkan nanti. Ini mungkin bisa dibantu. Sudah ada kirisnya Pak. Terima kasih, semoga Allah lapangkan rezeki kita. Ya, kita sama-sama berjuang dan diterima sebagai wakaf dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.